Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang ya bisa bertemu lagi. Mungkin kita sering bertemu mungkin ya, cuma saya lihat nama-namanya lupa sih ya, tapi ada yang dari IPN juga sepertinya ya. Jadi mungkin dulu zamannya offline sering bertemu. Baik, jadi saya ditugaskan ini oleh Bu Eva ya, Pak Raffi dan juga oleh Mas Faisal dan Mbak Jessica untuk berbagi ya topik materi terkait dengan etika dalam penulisan karya ilmiah ya. Jadi ya seharusnya ini materi pertama sih, tapi karena saya nggak bisa pagi-pagi ya. Jadi kan kalau kita mau mencari ilmu itu sebetulnya yang pertama harus kita itu akhlaknya dulu gitu ya kan, ya. Baru nanti ilmunya gitu, baru knowledge-nya gitu ya. Jadi kita harus tahu etika itu. Oke, kita dituntut publikasi ya. Kalau nggak publikasi kita nggak bisa lulus S2 atau S3 ya. Kalau yang dosen susah dapat dana riset gitu kan. Mau dapat beasiswa lanjut sekolah juga susah ya. Jadi kita harus mulai belajar kan ya bagaimana sih cara menulis atau bagaimana teknik penulisan karya ilmiah yang baik sehingga kita bisa mempublikasikan tulisan kita di jurnal internasional bereputasi ya. Nah, selain ilmu itu kita juga perlu tahu etikanya gitu ya. Karena kalau tidak ya nanti artinya kalau dari segi syariah ini ya, mungkin nggak berkah ilmunya ya. Kalau dari segi sosial nanti kita mendapat social punishment gitu ya. Karena melanggar etika ya yang berlaku di dalam penulisan karya ilmiah ya. Jadi ini adalah yang diharapkan dari kita semua ya setelah mendapatkan materi ini. Jadi bukan hanya memahami tapi juga ada keinginan ya untuk mempraktekkan gitu knowledge tentang etika dalam penulisan karya ilmiah. Ya karena kadang-kadang mungkin kita dianggap melanggar etika karena bukan karena ingin melanggar tapi mungkin karena tidak tahu ya. Kalau tahu tapi pura-pura tidak tahu kan beda lagi. Ya jadi saya ingin kita semua tahu, paham dan mau ya melaksanakan atau mengikuti kaidah atau etika yang berlaku ya. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk menulis materi ini. Selain juga yang tidak saya sebutkan di sini saya langsung cantumkan di PowerPoint. Ya. Jadi setiap kali saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi terkait publikasi ilmiah ya, pasti saya awali dengan seperti ini gitu ya. Kenapa sih kita harus menulis publikasi di jurnal internasional bereputasi? Ya bukan mau lulus, ya kan tadi Ibu bilang supaya dapat dana riset gitu ya. Tapi ini ada dua kata-kata ya, dua kata-kata mutiara itu yang saya suka ya. In science, the credit goes to the man who convinced the world, ya, not to the man to whom the idea first occurs. Ya. Jadi kalau dalam dunia publikasi itu nggak penting gitu ya, ide itu pertama kali muncul dari siapa. Kalau orang itu tidak mensosialisasikan, tidak mendiseminasikan idenya, ya, melalui publikasi. Ya. Karena kan bagaimana orang tahu gitu, ya, bahwa ide itu datang dari dia kalau tidak mensosialisasikan, ya. Nah, jadi publikasi ilmiah itu ya di jurnal internasional adalah salah satu cara mensosialisasikan ya bahwa kita tuh owner atau si inventor dari ide penelitian ini loh gitu, ya. Nah, jadi jangan marah gitu ya kalau misalnya tiba-tiba baca publikasi di jurnal Q1. Oh, ini mah dulu ide saya gitu kan waktu saya mau sekolah atau mungkin lagi penelitian topik itu cuma belum sempat keduluan orang lain. Nah, jadi itu orang nggak peduli gitu kalau Anda, "Ini kan saya belum selesai penelitian," gitu ya. Kok ini udah ada yang publikasi, orang itu kan dia nggak tahu gitu kalau Anda sedang meneliti hal yang sama gitu. Karena mungkin belum selesai atau udah selesai tapi laporan penelitiannya cuma disimpan di, perpustakaan gitu ya, nggak dipublikasikan di jurnal gitu ya. Jadi orang akan lebih, mengakui ya, meng-acknowledge, dia yang menulis dan mempublikasikan ya di jurnal yang baik gitu ya. Beda lagi ya kalau memang Anda sudah mempublikasikan lalu ada orang lain yang meniru ide itu, ya itu beda lagi. Ya ini konteksnya lain gitu ya. Nah kemudian yang kedua, saya juga suka kata-kata ini ya, scientists are motivated by two things ya, to understand the world and to get credit for it. Ya jadi ini kan
Lewat riset kan kita ini ya, menambah knowledge gitu ya. To understand the world itu maksudnya kita mendapat suatu knowledge ya. Kita meneliti, kita menulis, kita dapat suatu ilmu ya, suatu tambahan knowledge ya. And to get credit for it. Kredit di sini kan bisa berupa materi ya, dapat insentif publikasi, dapat gampang dapat dana riset, dapat beasiswa gitu kan ya. Tapi juga yang bukan materi misalnya reputasi gitu kan ya, menjadi dikenal sebagai orang yang mempioneri bidang ini gitu ya. Nah semua itu ya itu kan capaian yang kita inginkan gitu loh ya, lewat publikasi, lewat menulis publikasi. Tapi tentu saja ya, mencapainya itu harus dengan cara yang memang, cara yang baik gitu. Ya, kalau dalam agama mungkin cara yang halal gitu. Ya, kalau ini ya ada etika yang harus kita ikuti gitu ya. Meskipun kita ingin mencapai semua ya yang deliver oleh 2 kata-kata mutiara ini gitu ya. Nah, kenapa sih gitu kok harus ada etika segala gitu ya? Apa sebabnya ya? Jadi ya ini yang penting ya, many key public decision are based on scientific data. Karena kita nggak nyadar ya, kita kan cuman ini ya lagi mahasiswa, masih kuliah. Ini kan semua mahasiswa ya. Yang saya tahu saya kebagian memberikan materi ke mahasiswa gitu, bukan ke dosen. Karena kan nanti bahasanya beda lagi. Ya mungkin ada yang dosen tapi sedang sekolah gitu kan. Sekarang seharusnya mahasiswa ikut acara ini gitu ya. Jadi kayak misalnya gini ya, ini kan zaman Covid sekarang ya, pandemik itu kan banyak sekali coba Anda kalau browsing itu ya. Sekarang itu publikasi-publikasi maupun proposal-proposal yang bersinggungan dengan masalah pandemik itu pasti diprioritaskan, ya. Sama nih dari riset juga ya, jadi, harus yang ini ya topiknya tuh berkait dengan Covid gitu ya. Bayangkan gitu ya kalau seorang ilmuwan, ya mungkin kalau saya bilangnya pangan gitu, saya sih nggak sampai canggih-canggih ke biologi molekuler gitu kan ya, harus bikin vaksin gitu ya. Bayangkan kalau peneliti itu dia bidangnya itu seperti itu, mendevelop vaksin ya, dan dia sama sekali tidak memegang etika keilmuannya saat dia meneliti gitu loh, serampangan gitu. Bayangkan padahal kan tuh hasil penelitian dia itu kan ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat dunia gitu ya. Semua orang di dunia menunggu-nunggu hasil itu gitu. Bayangkan, dia mengklaim menemukan vaksin ya, tapi karena dia cara yang meneliti gitu ya, cara dia melaporkan hasil penelitiannya itu tidak dibarengi dengan etika ilmiah ya. Bayangkan itu kalau misalnya dia hasilnya itu serampangan juga gitu ya, malah membahayakan hidup orang lain gitu ya. Atau misalnya yang dia datanya ngarang-ngarang gitu ya, tiba-tiba dapat kesimpulan bahwa, oh ternyata kalau mengonsumsi ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Saya barusan baca tuh, ya saya kan mau ngasih materi ini, saya iseng-iseng baca ini retractionwatch.com itu ya. Ada satu paper dari Indonesia, cuma saya nggak sempet ambil saya masukin ke materi yang sekarang gitu. Ada satu paper dari Indonesia yang di-retract gitu ya, kaitannya dengan Covid. Dia tuh melaporkan apa ya, hubungannya vitamin D dengan saya lupa gitu, dengan tingkat kematian pasien Covid di Indonesia atau apa, di-retract gitu. Ya karena dianggap, datanya tidak valid ya. Ya bayangkan itu kalau misalnya sampai publish ya, untung itu keburu ketahuan kan, ya ditarik oleh Retraction Watch gitu. Kalau bisa keburu publish, tidak ada yang aware gitu ya dan ternyata salah gitu ya hasil sintesis analisis dia itu ya, dia review yang di situ tuh yang saya lihat itu ya. Betapa berbahayanya gitu ya mereka mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan dengan harapan ingin terhindar dari Covid padahal mungkin efeknya bisa sangat tidak baik gitu ya. Nah itu ya. Jadi etika itu menentukan juga kualitas data ya yang kita hasilkan dari penelitian dan kita publikasikan gitu. Itu masalahnya ya. Atau nih yang sekarang ya, sekarang kita jadi mahasiswa nih. Saya juga ingat zaman saya jadi mahasiswa ya. Kita itu saat sedang menjadi mahasiswa dan sedang penelitian tesis maupun disertasi kita ya, kita sangat tergantung dengan hasil penelitian orang lain, ya enggak? Ya, mau ujian prelim gitu kan, ya, mau kolokium proposal, kita kan baca jurnal yang banyak gitu ya, mau menentukan pakai metode apa, ya, mau menyusun hipotesis, menentukan latar belakang penelitian, semuanya itu kita pakai jurnal orang lain, ya, nggak mungkin pakai paper hasil karya kita sendiri gitu kan, nggak mungkin gitu, ya. Bayangkan kalau yang kita sitasi itu ya untuk menentukan hipotesis itu semuanya tuh, fraud gitu, ya. Seenaknya aja melakukan riset tanpa ada etika gitu, bayangkan ya. Udah kita capek ya, nulis proposal, ujian prelim lisan, prelim tulis, kolokium, waktunya kita penelitian,
kita mengikuti metode yang kita sitasi gitu ya dari paper orang lain, kacau semua gitu karena ternyata salah gitu. Bukan yang salah bukan kita, tapi yang paper yang kita sitasi itu misleading gitu, bayangkan gitu. Ya betapa kesalnya gitu kan, ya betapa menzoliminya gitu ke orang lain, ya. Nah, juga sama nih, ya saat kita penelitian nih, ya kita lagi penelitian, nulis proposal, nulis nanti menghasilkan data, menulis publikasi, kita harus ingat bahwa nanti data kita ini akan digunakan oleh adik kelas kita, ya. Oleh orang lain yang sangat membutuhkan seperti kita saat sekarang gitu. Ya, jadi kita harus hati-hati gitu, jangan sampai data penelitian kita tuh ngaco hanya karena kita tidak tahu gitu ya, bagaimana sih etika dalam melakukan riset dan etika dalam menulis publikasi, ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya ya, jadi jangan khawatir ya kalau kita melakukan sesuatu melanggar etika dalam hal penelitian atau penulisan karya ilmiah ya, itu lambat laun tuh akan diketahui karena zaman sekarang tuh banyak sekali kontrol sosialnya ya. Nanti di akhir slide saya akan sampaikan tuh ya, ada Retraction Watch, ada Turnitin gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan kecurangan-kecurangan tuh cepat ketahuan gitu. Yang pada akhirnya ya bukan hanya nama baik kita yang rusak gitu kan ya, tapi juga nama dosen-dosen kita ya, dan nama institusi kita tempat kita bekerja sekaligus juga institusi tempat kita kuliah atau bekerja atau belajar ya. Jadi bayangkan lu dampaknya gitu ya, kalau kita misalnya udah pusing nih, ah udahlah asal aja lah gitu ya, dilempengin lah datanya gitu ya. Ingat nanti, ingat 10 tahun ke depan mungkin kita akan terkena akibatnya. Ya. Atau bahkan nggak usah 10 tahun gitu, pas ujian ketahuan itu kan repot gitu, ya. Itu. Nah, kalau bicara soal, pelanggaran etika ya, terutama dalam hal penelitian dan penulisan karya ilmiah itu bentuknya macam-macam, ya. Ada yang namanya plagiarism, ya, plagiarism juga macam-macam, ya. Ada yang namanya literal copying, jadi itu mengcopy plek gitu, literal copy ya, jadi word by word gitu ya, kata per kata benar-benar di-copy paste gitu, ya, tanpa mencantumkan citasinya, ya. Atau substansial copying, jadi ini enggak kata per kata, jadi substansi, pemikiran orang kita copy, kita tulis tanpa mensitasi orang, si yang bersangkutan gitu, ya. Ada lagi improper paraphrasing. Jadi oke ya kita nggak mengcopy kata per kata, kita memodifikasi ya, memparaphrase kalimatnya ya, tetapi tetap tidak memperhatikan kaidah. Jadi jangan dipikir kalau udah merubah kalimatnya itu ya, kita mensitasi kalimat punya orang, kita sudah merubah kalimatnya ya, jangan dikira itu udah selesai ya. Tetap harus mencantumkan referensinya ya, dan juga ada hal lain yang harus diperhatikan, kita akan bahas dengan detail nanti ya. Atau text recycling nanti kita lihat juga. Jadi ini ada bagian dari plagiarism ya. Selain plagiarism ada lagi yang namanya duplicate submission. Ya, kemudian ini yang saya paling sering jumpai ya saat membimbing gitu ya, saat membimbing, saat menguji ya. Ini salami slicing. Jadi sebenarnya yang bersangkutan itu kebanyakan tidak paham gitu kalau yang direncanakan itu termasuk bagian dari salami slicing. Ya, Bu, pokoknya saya pengen nanti dapat 4 publikasi itu gitu ya. Ini, nanti ininya jangan di-publish dulu, ditahan dulu. Nah, saya paham nih, ini nggak sadar gitu kalau termasuk dalam salami slicing. Nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, kemudian nomor 4, ini adalah tingkatan yang paling parah ini ya, ethics violation yang paling parah, research fraud ya. Jadi membuat-buat data gitu, ini paling parah pisan ya, ya seorang Sunda punten kalau udah suka keluar logat Sundanya ya. Dan kalau ini saya nggak sempat nyari contoh-contoh ya, kalau saya kasih contoh tapi nggak banyak gitu ya. Sangat mengagetkan gitu ya kalau tahu tuh ya, betapa banyak saintis yang dia berhasil publikasi di jurnal-jurnal yang ternama di Nature ya, yang impact factor-nya itu luar biasa, yang saya pikir kalau saya sih orang applied science ya nggak akan pernah tuh ya, mimpi aja enggak gitu ya, publikasi di jurnal seperti itu. Ternyata dia ketahuan dia hanya, membuat-buat data, merekayasa data saja. Itu banyak itu, ya. Dan padanya ketahuan, ya ada yang butuh 10 tahun baru ketahuan, ada yang udah, high impact-nya udah berpuluh-puluh baru ketahuan, tapi akhirnya ketahuan, ya. Nah, kemudian yang terakhir juga authorship dispute, ya. Jadi ini jangan dikira, kalau saya sih saya nggak tabu ya membicarakan, apakah saya merasa,
layak atau enggak untuk masuk ke author list, ya. Kalau saya nggak ini, kadang-kadang suka ada beberapa orang yang mungkin dia agak-agak ini ya, agak apa, iweuh pakai weuh gitu ya, diam aja, ya padahal dia layak untuk masuk sebagai co-author misalnya. Kalau saya sih enggak, istilahnya kalau saya ya silahkan ini apa, tanya-tanya tapi nanti ini ya, saya jadi bagian dari authorship-nya, ya. Itu untuk menghindari hal seperti ini gitu, ya. Mungkin di Indonesia karena baru-baru ini aja kan ya, musim publikasi ya, dulu kan enggak gitu, ya enggak? Ya. Jadi belum terasa ini ya pentingnya apa namanya membicarakan tentang authorship sebelum mulai bahkan sebelum mulai penelitian ya. Nah, itu ada aturannya juga loh meskipun aturannya itu tidak tertulis, tapi ini mah ya ini aja lah ya. Apa namanya common sense aja ya. Nanti kita akan bahas siapa sih yang sebenarnya layak untuk masuk sebagai co-author ya, terus siapa yang nggak layak. Terus urutannya gimana ya, gitu ya, pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhir gitu ya. Nah gitu. Ya jadi ini kurang lebih apa yang akan kita bahas hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan boleh ya langsung, boleh langsung menyela juga boleh atau mau tulis di chat juga boleh ya. Jadi nggak perlu menunggu sampai selesai ya. Oke kita mulai yang pertama ya, jadi kita membahas plagiarism dulu. Yang pertama literal copying ya. Jadi ini, copy paste aja kata per kata ya, milik orang per orang milik seseorang gitu ya. Jadi reproducing other person work, word per word without permission and acknowledgement of original source ya. Jadi ini mah benar-benar pemalas gitu ya. Copy paste sudah aja ya. Copy paste di citasi aja masih salah gitu ya. Ya jangan dikira misalnya copy paste nih ya katanya katakannya persis sama. Meskipun mencantumkan si, author ya, si original source-nya tetap tidak boleh gitu ya. Tetap harus nanti di-paraphrase dirubah lagi kalimatnya ya. Jadi jangan dikira aman kalau udah mencantumkan nama si author yang menulisnya itu ya, meskipun tapi kalimatnya sama gitu ya, itu juga tidak direkomendasikan gitu ya, masuk ke, improper literal copying ya. Ya jadi, jangan lupa ya, maksudnya kita mungkin merubah kalimat tapi tetap itu sumbernya harus dicantumkan ya. Kalau kita ya ingin ya, apa namanya, menulis apa adanya kalimat seseorang karena mungkin keren, ya karena suka ada kan ya, dia tuh, sebenarnya ilmiah tapi bagus gitu, kita nggak pengen merubah gitu ya. Silahkan boleh dimasukkan ke proposal, ke jurnal, ke draft jurnal kita boleh, tapi menggunakan tanda kutip kemudian mensitasi sumber aslinya, ya. Di luar itu nggak boleh ya, tetap harus dirubah kalimatnya. Nah, ini lagi ya, bentuk plagiarisme yang lain ada substansial copying ya. Jadi ya memang bukan kalimatnya ya, jadi esensi pemikiran orang itu gitu ya. Kita kita ambil gitu ya, tanpa meng-acknowledge sumber aslinya. Ini kadang-kadang nggak terasa ya. Jadi gini, kadang-kadang ini bukan hanya berupa kalimat ya, kadang-kadang mungkin kita baca sebuah kalimat gitu ya, baca hasil abstrak orang lain. Kemudian kita sintesis sendiri tuh ya, kita formulakan kalimat sendiri yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian orang lain itu gitu ya. Oke ya, nah kita, cantumkan di publikasi kita ya, kemudian kita cantumkan sumber aslinya. Itu oke ya. Tapi kadang-kadang tuh begini ya, kita nggak merasa gitu ya. Kita membuat proposal ya, menggunakan suatu pendekatan ya, yang sebenarnya itu bukan kita yang mempioneri ya. Misalnya contohnya ya, ini ada orang bioteknya nih ya, saya kemarin saya habis baca paper itu ya. Jadi, misalnya Anda mengisolasi mikroba dari jeroan ikan ya. Anda ingin mengisolasi mikroba, dari jeroan ikan ya, ikan yang khas perairan Indonesia. Mikroba itu diketahui bisa mengkonversi glutamat menjadi gamma aminobutyric acid. Ya, GABA itu atau GABA ya, gamma aminobutyric acid itu GABA itu asam amino non protein yang berfungsi sebagai antidepresan. Ya, banyak sekali laporan yang menyebutkan bahwa jeroan ikan gitu ya atau produk-produk fermentasi itu mengandung mikroba, bisa menjadi sumber mikroba bakteri ya yang mampu mengkonversi asam glutamat menjadi GABA tadi ya. Nah, itu sudah ada orang yang melakukan penelitian itu gitu ya. Jadi dia tuh yang pertama kali melakukan pendekatan seperti itu ya, mengambil mengisolasi mikroba dari jeroan ikan.
lalu Anda terinspirasi, Anda baca paper dia, Anda terinspirasi. Ya, dia kan ikannya di ini tuh di Eropa, di Finlandia yang terkenal akan perikanannya gitu ya. Nah, saya ingin nyoba ikan dari perairan Indonesia, jenis ikan yang hanya ada di Indonesia. Ya. Sama tuh ya isolasi bakteri penghasil GABA ya. Itu kan idenya dapat dari siapa? Dari si A tadi gitu. Nah, sepanjang studi Anda ya, Anda sama sekali nggak pernah acknowledge orang tersebut misalnya ya. Atau Anda hanya menyebutkan, ya ini tuh pernah ada yang melakukan, tapi sama sekali tidak mensitasi di publikasi Anda. Ya. Nah itu masuk ini nih sebetulnya ya. Jadi sama sekali ya seolah-olah itu akan Anda pertama kali yang menemukan gitu. Ya, ide itu gitu. Ya, bahwa jeroan ikan itu mengandung mikroba penghasil GABA. Ya. Padahal Anda tuh dapat inspirasi dari orang lain. Nah itu ya. Jangan lupa untuk selalu mensitasi ya sumber ide penelitian Anda itu gitu. Ya ini jarang suka nggak disadari gitu ya. Saya nggak tahu mungkin karena nggak tahu aja gitu ya. Jadi sekarang dikasih tahu. Ya. Karena juga heran saya ya, ini riset sama persis kayak teman seangkatannya gitu ya. Karena satu dosen pembimbing misalnya ya, ini soal yang contoh yang gampang aja gitu ya. Kok sama sekali nggak mensitasi hasil temanmu gitu ya, atau adik kelasnya gitu ya. Padahal adik kelasnya itu mengerjakan proyek yang sama, cuma beda, saya nggak tahu mungkin beda mikrobanya ya. Tapi sama persis gitu. Ya boleh disitasi itu gitu kan pasti ada yang mirip kan ya. Entah metodenya, entah apanya gitu. Ya. Nah gitu, paham ya? Kecuali kalau memang itu Anda yang pertama gitu, ya melakukan pekerjaan mengisolasi bakteri dari intestan ikan tadi gitu. Yang lain biasanya Bu dari ini, dari sayuran gitu ya, dari tahu misalnya, limbah-limbah. Nah, cuman saya tuh yang pernah melakukan dari ikan. Nah, kalau itu lain case ya. Oke, ya. Jadi ini nih, jadi kita harus bertanya lagi ke kita gitu ya. Saat kita ini mumpung lagi di tengah-tengah penelitian gitu kan. Dulu tuh ide saya itu dari mana ya, saya dapat ide seperti itu gitu. Jangan lupa disitasi. Ya ingat sekarang tuh zamannya H-index kan, ya. Tahu H-index ya, semakin kita sering disitasi orang, naik H-index kita kan, ya. Nah, jadi nggak apa-apa kan ya kita dapat ide dari orang lain, kita juga jangan lupa mensitasi orang itu gitu ya. Nanti dia dapat selain berkah di akhirat gitu ya. Saya dapat pahala, dia juga naik di dunia H-index-nya gitu loh, ya. Nah, gitu, ya. Nah, kemudian ya inappropriate paraphrasing. Jadi yang saya sampaikan tadi jangan merasa sudah aman karena sudah memodifikasi kalimat. Perhatikan tentu saja pertama tetap harus mencantumkan sumber asalnya ya, original source-nya ya. Nah, kemudian ya jangan sampai jadi gini, tolong perhatikan saat terutama kalau kita kan bukan mother mother language-nya ya bahasa Inggris itu kan ya kayak saya orang Sunda gitu ya. Jadi kadang-kadang ya harap dimaklum aja kalau misalnya suka lama gitu ya memahami kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi saat merubah kalimat ya melakukan paraphrase itu jangan sampai merubah maknanya gitu. Ini sering sekali saya temukan nih saat saya menguji gitu ya atau saat ya dengan lagi bimbingan gitu ya. Ini sangat berbahaya gitu ya. Anda salah tangkap makna gitu ya, merubah sesuatu kalimat sehingga merubah intisarinya gitu. Yang akhirnya nanti hipotesis yang Anda buat itu salah semua gitu. Ya. Kadang-kadang ada dosen yang nggak sadar kan ya, percaya sama mahasiswanya gitu kan ya. Menurut si ini Bu begini begini begini. Nah, tidak semua dosen tuh nanya, "Mana jurnalnya?" Ya enggak? Ya. Ada yang keponya kebangetan, lu bawel dosen gitu ya. "Mana jurnalnya tunjukin ke saya." Nah itu ya. Itu harus syukuri kalau punya dosen seperti itu gitu ya. Ini untuk menjaga hal-hal yang seperti ini gitu ya, keliru keliru memahami jurnal, keliru mensitasi ya. Sehingga akhirnya misleading semuanya gitu, ke hipotesis. Ini kok gagal terus ya? Iya orang keliru dari awal gitu ya, keliru menangkap makna atau tujuan dari paper yang kita sitasi. Ya. Jadi saya selalu pesan gitu ya, kalau ke mahasiswa pelan-pelan kalau membaca jurnal. Pastikan Anda memahami dengan benar maksud si penulis, maksud si autornya, ya. Jangan pernah menulis kalimat atau kata-kata yang Anda tuh nggak paham, ya. Jadi jangankan ini pas ditanya pas ujian aja apalagi tuh nggak ngerti gitu. Jadi jangan ditulis kalau nggak paham atau di ini lagi ya dibaca berulang-ulang, ditranslate ke Google Translate gitu ya. Apa sih maksudnya gitu ya.
Kemudian cek lagi gitu ya, apakah kita tuh saat kita memparaphrase, kita merubah makna apa enggak. Kalau saya aja saya sampai sekarang masih sering ya. Saya mau merubah kalimat nih, saya ini lagi ke Google Translate gitu misalnya ya. Kurang lebih sama enggak artinya. Itu penting gitu, daripada nanti kita bingung di kemudian hari gitu. Lebih baik bersusah-susah di awal ya, memastikan kita memahami apa yang kita baca dan kita sitasi dengan benar gitu. Ya, jadi ini ya tetap harus memperhatikan ya, memparaphrase tetap harus mencantumkan sumber aslinya. Nah ini ya, how to properly paraphrase ya. Jadi pertama jangan copy paste kalimat aslinya ya. Nah kemudian oke ya, memodifikasi kalimat tapi kok tetap masih banyak kata-kata aslinya gitu ya. Contohnya cuman mengganti the sample dengan it ya, yang lainnya tetap sama itu percuma ya. Don't use too many of the original words gitu. Jadi jangan masih ya hanya akal-akalannya diganti gitu ya. Is jadi was gitu ya, enggak ya. Don't change the meaning of the original sentence. Tadi udah ya, jangan berubah makna. Ya, kemudian jangan sampai menghilangkan informasi yang penting gitu saat Anda melakukan paraphrase ya. Nah, bagaimana supaya bagaimana mencegah hal-hal ini gitu kan ya. Jadi pertama ya kita harus ini menentukan keyword ini penting nih ya, melihat struktur grammarnya ya, kemudian ini keywordnya, kita harus tahu keyword dari kalimat yang akan kita sitasi. Ya Bu lama amat atau ya saya mensitasi berapa banyak gitu kan, kalau S3 kan 100 referensi gitu ya. Ya wayahnya kalau kata orang Sunda mah gitu ya. Kalau emangnya ini keywordnya apa supaya kita nggak tersesat saat saat memparaphrase gitu ya. Jadi cek grammarnya ya, cek keywordnya, lalu Anda rubah kata-katanya dan rubah susunannya ya. Jadi insya Allah kalau ini diikutin ya, itu nggak akan merubah makna aslinya ya. Kalau mau pakai bantuan software juga boleh ya, untuk memastikan bahwa grammarnya nggak salah gitu ya, kalau Anda rubah gitu ya. Kan sekarang banyak tuh Grammarly itu ya. Apalagi Quillbot ya, kan banyak tuh ya software-software yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa kita tidak berubah makna, grammarnya juga tidak salah. Ya. Ingat ya, ini keyword harus tetap dicari saat kita ingin memparaphrase suatu kalimat milik orang lain. Ya, nah ini ya, do not cite ya large portion of the text even if we properly cited the original. Ya. Jadi kadang-kadang itu saya lihat tuh satu paragraf panjang gitu ya, itu tuh dari satu sumber gitu. Ya. Meskipun Anda merubahnya, cuma saya tuh nggak kebayang, ini panjang kayak gini kamu dirubah semua apa benar gitu ya. Panjang satu paragraf panjang gitu, itu dihindari gitu ya. Anda strongly recommended untuk merangkum. Dirangkum aja apa sih intinya gitu ya. Atau kadang-kadang apa ya, satu tabel plek gitu kan ditulis gitu, ya disitasi sih sumbernya gitu ya. Jadi ini ya, tidak direkomendasikan meng-copy paste satu tabel plek gitu ya. Biasanya ini di bagian tinjauan pustaka tuh kalau lagi proposal ya. Kalau saya ketemu begitu, ya itu bimbingan saya bilang, "Jangan, dinarasikan saja." Ya. Jadi apa sih inti yang ingin disampaikan dari data yang ada pada tabel itu, ya. Kalau copy paste tabel itu artinya malas mikir gitu, ya enggak? Ya. Dinarasikan apa sih message yang ingin di-deliver oleh tabel itu gitu kan, paling juga intinya apa gitu ya, perlakuan ini tuh signifikan menaikkan apa gitu. Enggak perlu kabeh tabelnya ditaruh gitu ya di teks kita gitu ya. Kalau saya suka begitu ya, gini kalau misalnya kalimatnya panjang udah bikin gambar gitu ya. Ya, bikin gambar sendiri, jadi nanti gambar yang dibuat berdasarkan kalimat atau paragraf ya yang ditulis oleh si autor tersebut yang akan kita citasi nanti gitu ya. Jadi kebalikannya gitu, kalau berupa tabel narasikan gitu ya. Apa sih ininya gitu, intinya ya. Nah memang sih ya kalau soal mensitasi paragraf yang panjang tadi emang nggak ada aturan tertulisnya harus berapa kalimat Bu, atau berapa kata gitu, nggak ada gitu ya. Cuma apa ya, kalau terlalu panjang itu ya jadi rancu gitu ya. Ini teh kata-kata Anda sendiri gitu ya. Atau gimana kok panjang banget cuman ada nama sitasi itu cuman di bagian akhir gitu, itu panjang. Ini kata-kata yang menurut Harrison et al 2010. Setelah satu paragraf panjang gitu ya. Yang kata si Harrison tuh yang mana? Apakah 2 kalimat terakhir
ya, atau satu kalimat terakhir gitu. Enggak Bu semuanya gitu. Lah ya nggak bisa begitu gitu ya. Ya jadi ini, one should never quote more than a few contiguous itu apa? Berdekatan ya. Jadi jangan sampai berturut-turut apa namanya ya, mensitasi ya beberapa kalimat langsung gitu ya. Atau misalnya disebar ya, tapi tetap dari satu orang gitu. Bu ini kan saya modifikasi loh gitu ya. Jadi pertama kalimat si itu saya modifikasi, itu saya tulis kalimat saya sendiri. Ini disebar, paham ya maksudnya ya? Jadi ini menurut si ini udah saya paraphrase, lalu saya sambung pakai kalimat saya sendiri. Jadi sambung lagi pakai paraphrasing dari si author ini. Nanti baru saya masukin terakhir citasinya gitu. Nah itu nggak bisa juga gitu ya, makin nggak jelas nih yang mana kalimatmu, yang mana kalimat si author tadi gitu ya. Jadi usahakan singkat gitu kalau mensitasi itu. Ambil intisari pati dari kalimat tersebut atau tabel tersebut atau gambar tersebut. Gambar juga nih ya. Nih gambar langsung aja kok. Ya meskipun saya tahu itu common apa yang memang diizinkan gitu ya untuk di copy paste, kan ada yang kayak gitu ya jurnalnya ya gitu. Tanpa harus minta izin ke jurnalnya. Tapi saya paling nggak suka itu ya. Kalau Anda mau bikin gambar, bikin sendiri. Ya kan nggak perlu bagus-bagus pakai yang shape di PowerPoint aja bisa gitu ya. Jadi jangan plak copy paste gak tuh gambar ya, dicantumkan menurut si ini gitu. Ya, kadang-kadang ditanya tuh nggak paham juga tuh maksud gambarnya apa ya. Jadi kalau dari gambar buat narasi, dari narasi yang panjang buat gambar. Ya, kalau rekomendasinya tuh begitu ya. Terutama saat menuliskan tinjauan pustaka. Nah, ini contoh dari ini ya, improper paraphrasing karena sepanjang-panjang paragraf diambil. Ini udah nggak jelas lagi di mana ininya. Yang dimodifikasi yang mana gitu ini kisah nyata ini ya, cuma saya translate ke bahasa Inggris, aslinya bahasa Indonesia ini, ya. Jadi ini tentang ini ya, tentang dangke. Dangke itu keju ya, keju Sulawesi gitu. Nah, jadi ini ya, jadi menurut ini semuanya Bu, ini saya ambil dari punya Hatta gitu, ini bukan begitu. Ini tuh tentang ini, proses pembuatan dangke kalau Anda baca, ya. Dangke apa dangke saya nggak tahu. Ya. Jadi ini sebaiknya dibuat flowchart kan begitu, ya flowchart terus nanti figure one gitu ya, proses flowchart of dangke production process misalnya gitu ya, adapted from ya Hatta 2014 ya. Ya jangan seperti ini nanti ya, satu paragraf penuh gitu ya. Nah ini contoh lain lagi ya, gini, kalau yang tadi itu kita jadi bingung gitu ya, kayaknya nggak mungkin gitu ya bisa modifikasi kalimat sepanjang ini gitu ya, berapa titik yang dipakai gitu ya. Kuatirnya ini nanti ketangkap sama ini ya. Kuatirnya masih banyak yang mirip ketangkap sama Turnitin nanti ya, saat Anda gunakan papernya untuk naik pangkat, untuk publikasi gitu ya. Nanti kedeteksi sama Turnitin gitu. Jadi masalah ya. Nah, ini contoh lain ya yang paraphrasing tapi tidak terlalu bagus. Ini kalimat aslinya nih ya. Jadi saya nggak tahu background Anda apa ya. Jadi ini sih tentang apa perpindahan ion potasium gitu ya melewati dinding membran sel karena perbedaan konsentrasi gitu. Intinya itu ini gitu kalimat ini ya. Nah ini kalimat aslinya ya. Disitasi seperti ini ya. Kenapa inappropriate, kenapa disebut tidak bagus cara paraphrasingnya kalau Anda baca dengan teliti, itu cuma mengganti sedikit sekali kalimat aslinya gitu ya. Coba baca ya. Ini kalimat asli nih, because the intracellular concentration of potassium ions is relatively high ya. Ini citasinya nih ya. Ini kerjaan saya misalnya, saya mensitasi ini, because the intracellular concentration of potassium ion is high. Cuma menghilangkan relatively-nya. Jadi ini masih masuk plagiat gitu ya. Dihilangkan relatively, tapi selebihnya sama gitu ya. Potassium ions tend to diffuse out of the cell. Nah, kan sama tuh ya. Potassium ion tend to diffuse out of the cell ya. Terus nih, this movement is yang asli dulu ya. This movement is driven by the concentration gradient for potassium ions. Ya, ini kalimat aslinya ya. Disitasi, this movement is triggered by the constant. Ini cuma diganti driven dengan trigger. Ya. Selebihnya sama. Nah, ini juga
improper gitu ya. Jadi masih tetap bisa dituduh plagiarisme. Lawang cuman berapa kata yang diganti, lainnya sama semua ya gitu. Nah ini yang bagus gitu ya. Coba nih awalnya udah beda gitu ya. Yang kalimat pertama coba ya. Because the intracellular concentration of potassium ion is relatively high ya. Potassium ion tend to diffuse out of the cell ya. Paraphrase oleh dia ya, the relatively high concentration gradient of sodium ion outside of the cell cause them to enter into the cell cytoplasm. Kan intinya sama gitu ya, si potasiumnya itu berpindah gitu ya, memasuki ya apa nih, ya pokoknya bergerak lah ya, saya bukan orang biologi juga gitu ya. Tapi kan intinya sama gitu, kalimatnya beda gitu ya. Jadi ini seperti ini yang diharapkan itu ya. Tapi tidak satu paragraf seperti ini gitu ya, maksudnya ini contoh aja gitu ya. Nah jadi, dirubah ya, signifikan banget kan bedanya gitu ya, tapi maknanya tetap sama. Ya. Atau yang lebih canggih lagi diringkas gitu ya. Nah ini yang diharapkan gitu ya. Jadi apa sih idenya gitu ya dari paragraf ini gitu ya. Apa sih pikiran utamanya gitu ya. Nah itu yang Anda sitasi gitu, itu lebih hebat lagi, itu yang diharapkan sebetulnya gitu ya. Saya juga sampai saat ini masih banyak harus belajar ya. Taunya saya bahwa saya tuh masih masih cetek banget tuh kalau saat saya direview oleh orang lain ya. Saat saya menulis review paper dan paper saya direview oleh orang lain ya, saya submit ke jurnal. Nah itu banyak sekali dikomplain seperti itu ya. Ini Anda terlalu panjang, tolong disingkat gitu ya. Jadi ini jangan jangan khawatir ya sepanjang hidup belajarnya gitu ya. Nah, jadi ya ini yang diharapkan ya, meringkas, mengambil hanya esensinya saja ya. Tentu saja tetap harus mencantumkan ini nih ya, ada angka 1 sini ya. Tetap saja harus mencantumkan, sumber aslinya ya, meskipun Anda sudah merubah gitu. Ya, nah ini. Ya. Oke. Nah, kemudian, text recycling ya. Ini mirip-mirip sih ya, text recycling, self plagiarism, kemudian salami slicing, ya apapun bentuknya yang penting dihindari gitu ya. Text recycling itu apa? Ya, reproducing portions of your own work in the paper and resubmitting it for publication as entirely new paper. Ya, jadi kita udah pernah publikasi nih pakai data waktu kita sekolah gitu, ya. Tapi masih ada tuh yang belum terpublikasikan datanya gitu, ya masih nyisa gitu. Setelah kita lulus, ya lulus dari IPB terus lihat-lihat ini ya kenangan masa sekolah dulu, ini ada data yang belum dipublikasi gitu ya. Cuma datanya nanggung gitu. Ya, kalau hanya data itu yang dipublikasi jadi aneh nanti gitu ya. Anda harus menggunakan data lain lagi supaya bisa menjadi paper yang bagus di benak Anda itu ya. Kalau aku mau bikin paper yang judulnya ini nggak mungkin cuma pakai data ini aja. Aku harus pakai data yang lain lagi yang ternyata sudah pernah dipublikasi. Oh, udahlah ambil aja lah nggak ada yang tahu ini gitu ya. Anda ambil tuh datanya sebagian lagi gitu, diolah lagi disambungin sama data yang tadi yang belum dipublish tadi gitu. Ya, dan nggak ada yang tahu ya sampai hanya publish. Nah itu text recycling gitu. Ya. Itu bisa data, bisa kalimat gitu ya. Ya, tanpa mensitasi ya. Dan nggak mungkin mensitasi data itu data yang Anda ambil gitu ya, bukan intisari pekerjaan Anda di masa lalu, datanya yang dipakai itu nggak mungkin ya. Nggak boleh gitu ya. Nah, ini juga mirip-mirip nih ya yang self plagiarism ini ya. The author reuse their own previously published paper ya. Kalau ini lebih parah sih kalau text recycling ini mungkin dia hanya ini aja ya data gitu ya atau bagian dari discussion-nya gitu ya dia ambil untuk membuat paper yang baru. Kalau ini nih self plagiarism ini ya udah pernah publish kemudian ditulis lagi dari sudut pandang yang lama, yang beda misalnya ya. Jadi kalau dulu dilihat dari segi apanya ya sifat fungsional apa gitu ya, nanti kita tulis lagi ya, benar ditulis lagi yang baru tapi dari, point of view yang berbeda gitu ya. Ini kalau di eksak mungkin agak susah ya, ini yang sering tuh yang ini yang orang sosial sih sebetulnya ya. Jadi kalau saya lupa nama orang itu ya yang publish in Nature banyak banget ya ternyata dia
publikasinya banyak banget yang sama gitu. Itu juga kok bisa nggak ketahuan, saya juga heran gitu ya. Ya, jadi ini self plagiarism ya. Reuse their own previously published paper in a new article ya, without letting the reader atau jurnal editor know that it has appeared published elsewhere ya. Jadi nggak dikasih tahu gitu kalau udah pernah publish sebelumnya ya. Gitu. Kemudian duplicate submission ya. Nah ini yang kadang-kadang mahasiswa juga nggak karena nggak tahu aja gitu ya. Bu udah mepet mau lulus gitu, jurnal itu tuh lama gitu ya, nggak ada kabar. Saya pernah ketimpa juga kejadian ini duplicate submission gitu ya. Wah saya bermasalah banget sama seorang editor, tapi untungnya di jurnal nasional. Saya nggak tahu gitu ya. Jadi ada mahasiswa dia submit ke suatu jurnalnya lama sekali nggak ada kabar gitu. Karena kan suka begitu kan setahun ya, hampir setahun nggak ada kabar gitu ya. Anak ini lama banget gitu, dia sambil penelitian sambil udah publish, udah submit data yang lain gitu ya. Sampai dia udah, "Bu ini gimana ya?" Saya tanya, "Udah ditarik aja ya, ditarik aja tapi ditarik dulu baru kita submit ke yang lain," gitu. "Oh iya Bu," gitu. Nah ternyata dia itu tidak menarik jurnal yang dia submit yang udah setahun nggak ada kabar itu gitu, ya. Dia submit ke yang lain dan saya nggak tahu. Itulah karena gimana saya kan nggak apa namanya, membayang-bayangi dia terus gitu ya. Saya udah nanti ini ya ditarik, "Iya Bu, iya," saya percaya aja gitu ya. Nah ternyata ya, dia submit ke yang lain, ya. Kemudian pada saat yang bersamaan datang hasil review dari jurnal A dan jurnal B. Saya kaget. "Ini kenapa ada 2?" Dia bilang ke email saya bilang gitu ya. "Oh iya Bu, saya lupa belum." Aduh udah deh ya. Ya jadi kadang kan saya harus beritahu si editor gitu ya, saya harus meng-cancel salah satu kan ya. Saya bilang ini, ini sepertinya ribut gitu ya. Jadi jangan seperti itu gitu ya. Anda harus, konsisten kalau memang ingin publish ke situ ya, udah tunggu dengan sabar gitu. Tapi kalau memang sudah apa namanya, udah lama banget gitu ya, ya di-cancel gitu, ada email editornya. Kita akan meng-cancel submission ini karena saya terlalu lama nggak ada kabar dari Anda, saya ingin men-submit ke jurnal yang lain gitu, ya. Oke ya. Nah ini ya perhatikan juga ya kalau misalnya kita udah pernah publikasi dalam bahasa Indonesia ke jurnal nasional misalnya ya. Nah kita translate ke bahasa Jepang misalnya. Anda postdoc ke Jepang nanti atau misalnya ya pindah ke Jepang kerja di badan riset di sana gitu ya. Anda translate ke Jepang tuh paper yang sudah pernah publish di jurnal nasional ya. Anda submit ke jurnal Jepang misalnya gitu ya dan Anda tidak memberitahukan editornya bahwa artikel ini sudah pernah publish di jurnal Indonesia ya. Nah itu duplicate submission atau yang tadi itu ya bisa aja text recycling segala macam gitu ya. Jadi Anda tetap harus bilang ya misalnya dia nggak keberatan gitu ya. Ya nggak itu nggak masalah gitu. Kadang-kadang ada saya juga pernah diminta gitu ya. Tolong dong itu artikel kamu yang di situ dipublish ke ditranslate ke bahasa Belanda misalnya. Ini majalah populer gitu ya. Kita ingin terbit artikel kamu tapi dalam majalah populer bisa nggak dirubah ininya? Oh, ya saya juga izin ke profesor saya waktu itu gitu ya. Jadi izinkan ya sudah gitu. Nanti dikasih keterangan ya bahwa artikel ini sudah pernah publish di jurnal apa disebutkan in English atau in bahasa ya. Nah kalau kayak gitu sih boleh gitu ya. Ada izin yang memang diminta ya dan dikasih keterangan bahwa sudah pernah publish ya. Tapi kalau saya kan itu ini ya majalah populer gitu. Kalau jurnal ilmiah mah jarang tuh yang seperti itu ya. Jarang yang mau gitu ya menerima terjemahan artikel ilmiah yang sudah pernah publikasi diterbitkan di jurnal lain meskipun berbeda bahasa. Ya, jadi hati-hati. Nah ini berikutnya salami slicing ini yang kadang-kadang susah ya memberi pengertian terutama karena sesama dosen juga kadang-kadang banyak yang kurang paham juga gitu ya tentang salami slicing artinya ke mahasiswa juga jadi nggak tahu gitu kan ya. Apa itu Bu salami slicing ya bukan sosis ya salami itu kan tahu sosis salami ya diiris tipis-tipis gitu kan ya. Bukan sosis yang whole yang tebal itu tapi diiris tipis-tipis gitu ya. Splitting of the data derived from single research idea into multiple smaller publishable unit ya. Jadi dari satu riset ya itu data dipilah-pilah gitu ya supaya bisa menghasilkan beberapa jenis beberapa publikasi, beberapa paper dari satu set eksperimen yang sama gitu ya. Nah ini harus hati-hati ya. Ya karena kan di pikiran tuh ingin publikasi banyak gitu.
Nanti satu dari yang aktivitas antioksidan, satu dari yang aktivitas anti cancer, satu dari ini, tadi 4 Bu, gitu ya. Nah hati-hati gitu ya, nanti kena ini deh, salah mislising gitu ya, kalau udah kedeteksi itu susah nanti ya. Editor yang akan kita submit-in jurnalnya itu ya, itu biasanya dia ini dulu gitu, tahu biasanya kalau kita sudah pernah publish di jurnal lain dengan, apa namanya, mirip-mirip gitu ya, datanya misalnya ya. Nah ini, kenapa kok tidak direkomendasikan atau bahkan dilarang gitu ya, karena ada distorsi knowledge gitu ya, distorsi dalam transfer knowledge ke pembaca gitu ya. Jadi pembaca itu akan mengira bahwa data itu berasal dari populasi sampel yang berbeda gitu ya. Oh iya si Bu Nancy tuh ini loh publikasinya banyak banget gitu ya misalnya gitu ya. Ini saya pernah baca paper beliau itu yang anti cancer dari kumis kucing gitu ya misalnya tuh. Dia udah juga publikasi loh, apa namanya, antioksidan dari kumis kucing juga gitu. Dipikir itu beda gitu ya, beda beda masa gitu. Padahal itu sama, ekstraknya sama, cuma sebagai saya uji ke sini, ini gitu, saya bagi-bagi ekstraknya gitu ya. Misalnya begitu gitu ya. Padahal itu sama itunya, ekstrak yang sama gitu ya. Nah, ya ini hati-hati gitu ya. Sebetulnya sih nggak apa ya, nggak parah-parah banget kayak riset fraud ya. Tapi ini tuh apa ya, kenapa tidak direkomendasikan itu ya, karena itu tuh menunjukkan bahwa kita tuh apa ya, it is a form of low quality approach to reporting research gitu ya. Kalau Anda men-split data seperti itu akan susah untuk bisa publish di jurnal yang bereputasi yang bagus. Ya kadang-kadang juga saya tuh sebagai anggota komisi misalnya ya, bukan ketua komisi karena belum eligible gitu misalnya ya, karena nggak ngurus pangkat gitu ya. Itu susah gitu jadi cocok di sini gitu, nggak apa-apa lah ya. Jadi ini susah gitu, ini karena maunya dosen saya tuh begini gitu ya, katanya kata si mahasiswa itu gitu ya. Eee, Padahal saya bilang kalau Anda menggabungkan data ini sama data itu, Anda bisa publish di Q1. Karena Anda split jadi 3 jurnal, jadi masing-masing Q3, Q4 gitu. Atau Q3, Q4 jurnal nasional gitu, ya. Coba digabungkan. Ceritanya tuh bagus, utuh gitu ya, bisa publish di jurnal yang lebih bagus gitu ya. Nah, cuma kan sekarang masih ini ya, sekarang tuh, kebanyakan tidak semuanya masih apa namanya, yang penting jumlah publikasinya kan gitu ya, bukan kualitinya gitu ya. Jadi yang salah misleading itu ya, mungkin nggak sampai dilarang, nggak sampai apa namanya, apa namanya, unetis, nggak sangat unetis banget, tapi nih, it significantly reduce ya our chance of publishing in high impact journal. Ya, padahal sekarang tuh udah mulai naik tuntutannya kan dari IPB tuh misalnya harus Q1. Oh kalau Q1 dapat insentif apa. Oh kalau ingin nulis, proposal ke skema ini harus pernah punya, jurnal publish di Q1. Nah padahal yang namanya Q1 itu namanya data itu harus bagus gitu ya. Harus bisa membuat cerita yang sangat cantik, menarik. Nah, ya, yang itu nggak akan bisa didapat kalau kita men-split data gitu ya menjadi bagian-bagian kecil-kecil gitu, ya. Nah ini contoh nih ya, ini saya copy paste dari ini ya, dari, artikelnya Manuel Roig ini ya, ini beliau banyak sekali menulis terkait etika karya ilmiah. Anda bisa klik sendiri nanti ya, banyak tuh artikel beliau gitu ya, di free access di internet ya. Nah ini ya, ini adalah curcolan dari editor suatu jurnal gitu ya. Several months ago, for example, we received manuscript describing controlled intervention in birthing center. Ya. Jadi si editor ini dia menerima manuskrip ya, disubmit ke jurnal dia gitu ya. Yang topiknya itu tentang apa ya, suatu studi ini studi klinik ya, intervensi dari terkait inilah proses ini ibu melahirkan lah gitu ya, ibu yang melahirkan sama bayinya gitu ya. Intervensi suatu saya nggak tahu suatu perlakuan lah gitu ya. Si autor ini ya, jadi dia melaporkan data hasil intervensi atau perlakuan ya, terhadap si ibunya ke jurnal itu gitu ya. Nah si editor ini dia tahu ya bahwa autor yang sama pernah publikasi ke jurnal lain ya, melaporkan hal yang sama tapi apa ya, pengaruh intervensi ke bayinya, ke infannya gitu. Perlakuannya sama, yang satu melaporkan, pengaruh ke ibunya, yang satu ke pengaruh anaknya gitu. Padahal kan sama gitu ya, perlakuannya sama. Nah seperti itu ya, itu nggak diinginkan gitu.
Ya. Padahal kan, jadi kan orang kan bisa salah ini distorsi itu ya. Orang hanya akan mikir, oh intervensi itu cuma ngaruh ke ibunya doang gitu. Ya. Atau hanya ngaruh ke anaknya saja, padahal ada pengaruh ke dua-duanya gitu. Nah di situ gitu ya. Ada lagi katanya, we also, ini yang kedua ya. We also receive a manuscript on a molecular marker as prognostic tool for a type of cancer. Ya. Jadi ini tentang ini ya, marker untuk satu jenis cancer gitu. Ya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Dia hanya melaporkan satu marker ke jurnal ini. Padahal dia submit ke jurnal yang lain, udah publish gitu ya, tentang marker yang lain untuk jenis cancer yang sama. Nah itu splitting gitu kan ya. Nanti kan orang mikirnya cuman yang baca jurnal A, dia hanya mikir, oh berarti cuma ini gejala cancer ini tuh gitu ya. Yang cuma baca jurnal B, oh berarti cuma ini gejalanya. Padahal tuh ada 2 gejalanya misalnya. Ya. Nah, itu kan distorsi di situ gitu. Ya, padahal kalau nih combining the two set of data clearly would have added meaning to the finding. Kalau digabungkan kan lebih utuh lagi gitu ya. Ininya gitu ya. Oke. Nah, tapi ya memang tidak semua salami slicing itu tidak boleh gitu ya. Ya memang kalau datanya itu apa ya, project itu sangat sangat ekstensif gitu ya, luas banget gitu ya. Ya nggak mungkin Bu, nggak mungkin ditulis menjadi satu paper gitu. Ini kan datanya banyak banget, kumaha ieu gitu ya. Coba saya lihat chat dulu ya. Oke, saya rasa saya belum waktunya menjawab, nanti aja ya. Nah, misalnya nih, writing publication from extensive research project involving several multidiscipline research group ya. Jadi kalau misalnya project dosennya itu sangat ekstensif ya, ini multidisiplin project gitu ya, ada bagian ke ilmu pangannya, ada bagian ke ilmu fisikanya ya, ada yang ke bagian ilmu apalagi ya, contoh lainnya apa gitu, ke biokimianya gitu. Ya nggak mungkin Bu dibuat jadi satu paper gitu ya. Nah itu boleh gitu ya, ini contoh yang bagus nih ya, misalnya suatu project gitu ya, tentang obat X, obat COVID misalnya ya. Nah kalau udah ketemu gitu, ya amin ya. Nanti ada beberapa multidisiplin nih proyeknya itu. Yang pertama sintesis obatnya, cara mensintesis obatnya. Yang kedua mekanismenya. Yang ketiga side effect-nya dan yang keempat clinical trial-nya. Ini kan dari hulu ke hilir nggak mungkin ditulis dalam satu paper. Nah yang seperti ini silahkan boleh gitu ya. Dibagi jadi 4 jurnal, itu boleh ya karena pasti studentnya juga beda gitu ya. Expertise-nya juga beda gitu. Ada orang medicinal chemistry, ada orang biokimia itu kan ya, ada orang toksikologi gitu kan ya, ada orang yang dari memang ahli di bidang clinical studies gitu. Ya, jadi nggak apa-apa kalau seperti ini gitu ya. Itu nggak termasuk salami slicing yang tidak direkomendasikan gitu. Ya, atau misalnya saya bikin produk kayak kalau ilmu pangan gitu ya. Saya bikin produk gitu ya, mulai dari screening bahan baku, saya screening tanamannya gitu ya, yang punya antioksidan gitu ya. Kemudian saya pilih satu yang paling aktif, saya identifikasi komponen aktifnya pakai metabolomik, saya uji toksisitasnya, saya formulasikan produk minuman fungsionalnya, saya uji sensorinya. Nah, itu kan panjang gitu. Ya, itu boleh dibagi menjadi beberapa research paper gitu, ya. Kan beda ya. Beda misalnya kalau saya nih punya ekstrak cengkeh misalnya, ekstrak yang sama, ini saya uji berbagai macam aktivitas, ya. Satu antioksidan, yang kedua aktivitas antibakteri, yang ketiga aktivitas apalagi anti cancer, ya. Saya tulis 3 paper gitu. Nah, itu ekstrak yang sama gitu ya. Anda aja akan bingung nulisnya gitu ya. Saya kalau lagi nih saya nggak bisa nawar mahasiswa ya, saya berusaha nawar kalau karena kan dia nurutnya ke ketua komisi gitu. Ya, apa tuh saya mah gitu ya anggota komisi. Kadang-kadang, "Ini gimana cara nulisnya itu?" Ini, saya bilang, "Pak ini data ini dimasukin nih ya, ada nggak data ini?" "Bu itu buat paper yang satu lagi," gitu. Aduh, gimana cara ngebahasnya kalau kayak gitu? Ini nggak enak ngebahasnya saya bilang gitu ya. "Ada nggak data yang ini?" "Ada sih Bu, tapi itu buat paper yang satu lagi," gitu. Nah gitu kan gimana jadi bingung ngebahasnya juga, kok cuma satu tabel datanya sedikit banget gitu ya, padahal inginnya publish ke Q2 gitu, ya jadi aneh gitu, ya. Oke. Nah ini yang paling parah ya, research fraud gitu ya, entar, oke ya.
Jadi ini membuat-buat data gitu ya. Research fraud is publishing data or conclusion that were not generated by experiment or by observation. Jadi mengarang data gitu, menghasilkan data yang bukan dari hasil percobaan gitu ya. Ini bisa fabrication ya, making up research data and research and recording or reporting it ya. Ada yang falsification ya, misalnya apa ya, bener sih hasil eksperimen, cuma ada yang dihilang-hilang, yang dibuang-buang datanya gitu, ya. Supaya signifikan gitu, ya. Padahal mah kalau dirata-ratain diambil semua ulangannya signifikan, tidak signifikan gitu, ya. Malah dikurangin-kurangin jadi signifikan. Ada caranya kan ya, bagaimana membuang data yang terlihat aneh tanpa mengurangi nilai ininya gitu ya, nilai, kevalidannya gitu, ya. Nah, ya jadi pokoknya mah salah satu ini aja, itu adalah salah satu bentuk pelanggaran yang paling parah ya, dalam, etika, penelitian atau penulisan karya ilmiah, ya. Ini jangan disangka cuma negara berkembang gitu ya, negara maju tuh ya, itu juga masih sama, masih banyak kasus-kasus yang parah seperti itu ya, fabrikasi data, ya. Jadi ini alma mater saya, nggak persis alma mater sih, ini kedokterannya ini ya, Leiden Universitas Medisch Centrum, LUMC, ya. Jadi ini sangat terkenal tuh kalau di Eropa ya, dia termasuk salah satu pusat apa ya, riset kanker yang terkenal gitu di Leiden ya. Ini rumah sakitnya, kalau kita mah FKUI gitu ya. Ini dia pernah kejadian juga gitu, ya pernah memecat satu postdoc. Ya kalau di sana tuh postdoc itu bekerja. Ya jadi postdoc itu pekerjaan gitu ya, digaji. Kalau di kita mungkin belum terlalu familiar dengan istilah postdoc ya. Bahkan S3 juga itu pekerjaan gitu ya. PhD kandidat itu pekerjaan digaji oleh profesor gitu. Ya jadi nggak kayak kita di sini kan kita bayar SPP, mereka dibayar gitu. Ya. Untuk mengerjakan proyek profesornya. Ya, gede bayarannya. Ini adalah postdoc ya, yang bekerja di lembaga ini, di Leiden Universitas Medisch Centrum, ya di semacam FKUI-nya gitu ya, di Belanda gitu ya. Ini masuk ke Retraction Watch ya. Jadi saya ketemu di situ ininya kasusnya gitu ya. Jadi ceritanya ya, ada seorang postdoc namanya Dr. Surweh gitu ya. Dia ini ya, background-nya luar biasa, dia alumni ini Antwerp University, berputasi itu di Belgia gitu ya. Pindah lagi, postdoc ke Leiden yang memang juga, lembaga riset ternama gitu ya. Nah dia mengerjakan project ya, apa namanya ya, terkait dengan, mencari marker untuk penyakit ini, rheumatoid arthritis. Ini saya bukan orang kedokteran nggak tahu rheumatoid arthritis ya. Ya dia mengembangkan ini antibody gitu ya, saya nggak terlalu paham dengan gini-ginian ya, tapi pokoknya dia harus menemukan marker lah gitu ya, atau menemukan apa ini ya, marker dari penyakit ini gitu ya. Maaf kalau salah ini ya, salah mendeliver, tapi intinya tuh seperti itu gitu ya. Nggak nemu-nemu gitu ya, kan kalau di sana tuh postdoc gajinya gede, gede itu ya. Tapi tuntutannya mah gede gitu, harus publish di Nature. Ini saya yakin nih pas dia tekan kontak ini udah dituntut gitu ya. Kami terima kerja di sini tapi harus bisa publish di Nature ya. Pressure ke dia besar gitu ya. Jadi ya singkat kata dia berhasil menemukan apa yang dicari gitu ya. Entah marker, entah antibody, entah apa gitu ya. Nah, cuma saat diulang oleh rekan sekerjanya itu enggak reproducible datanya. Kok dia nemu kok saya enggak gitu loh ya. Kan curiga tuh orang-orang gitu ya. Akhirnya apa, karena di satu CCTV kan jalan terus gitu ya, terus lab juga itu 24 jam, ya. Jadi yang namanya PhD candidate atau postdokan tuh bebas keluar masuk lab, punya kunci sendiri, pakai passkey, ya bisa masuk mau jam berapa aja boleh gitu, ya. Itu enaknya di sana gitu, ya. Kalau di kita kan tergantung ini teknisi ya, jam kerja teknisi gitu ya. Nah, di sana tinggal muter CCTV aja gitu ya. Takutnya ada hal-hal yang mencurigakan gitu kan ya dari si Surweh ini gitu ya. Benar ternyata pas diputer rekaman CCTV-nya ya, ada adegan di mana dia masuk ke lab malam-malam gitu dan kelihatan mencemari, sampel dia ya dengan antibody standar gitu, ya. Kemudian pas dicocokin di paskinya itu ya, kunci masuk itu benar dia pernah masuk ke lab jam sekitar ya tengah malam lah gitu, pas orang-orang pada pulang gitu, ya. Nah itu, ya ini research fraud yang jadi itu juga apa ya, dia dia tidak membuat apa ya, memfalsifikasi data, dia mencemari sampel dengan sengaja gitu, ya. Ya ada tuh di Eropa yang seperti itu gitu, ya. Nah kemudian kalau ini kan sengaja gitu ya, nah ini juga Anda harus hati-hati pas yang penelitian gitu ya. Harus teliti, harus, kalau bahasa istilahnya itu terapi gitu ya.
apa namanya terapi itu. Hati-hatilah gitu ya. Ya ada kasus ya, ini nggak sengaja kalau yang ini ya. Ini ada paper yang publish di jurnal ini jurnal bagus ini ya. Ini saya nggak tahu impact faktornya berapa gitu. Ya. Jadi Ibu Catherine ini ya risetnya itu beliau mencari ligan antagonis untuk reseptor cannabinoid ya. Jadi ini mungkin saya cerita sebentar ya. Jadi yang CB1 cannabinoid receptor, ini nama reseptor di otak ya. Yang kalau ada ligan antagonis terikat ke dia ya, maka orang tersebut akan berkurang nafsu makannya ya. Jadi mencari ligan untuk reseptor ini untuk dalam rangka mencari obat kurus. Supaya apa ya, obat penekan nafsu makan gitu. Nah, dia menemukan 2 senyawa ini nih. Resveratrol kira-kira dari mana? Biji anggur ya. Kurkumin ya dari itu kunyit kan ya. Ini kan 2 senyawa yang sangat umum gitu kan ya. Orang udah tahu resveratrol tuh dari lama. Kurkumin juga apalagi gitu ya. Udah terkenal banget gitu. Katanya ya menurut si Ibu Catherine ini 2 senyawa ini dia bisa punya aktivitas sebagai antagonis reseptor cannabinoid dengan aktivitas nanomolar. Sebentar ini harus saya ini dulu. Ya, jadi nanomolar, mana nanomolarnya? Mana ya? Mana aktivitasnya? Kok saya nggak nemu ya? Pokoknya dia nanomolar lah aktivitasnya itu. Itu nggak mungkin gitu ya. Nah ini nih nanomolar. Ya kalau kita bekerja dengan bahan alam, ya jarang sekali menemukan senyawa dari bahan alam yang punya aktivitas sampai nanomolar, kecuali dia sintetik kimia gitu. Atau sudah dimodifikasi ya. Waktu itu saya mensitasi paper ini karena saya juga dulu anti obesitas ininya, penelitiannya gitu. Saya bilang, keren amat nih resveratrol sama kurkumin gitu ya. Dia nemu ini gitu ya. Hebat bener gitu. Nah, ya ternyata ya untungnya ya ini dia menemukan sendiri gitu ya. Dia tuh si Ibu Catherine ini dia mengulangi lagi risetnya ya. Udah publish nih. Karena mungkin tahap 1 dari proyek dia ya. Di tahap selanjutnya dia harus mengulangi pekerjaan dia gitu ya. Ternyata nggak dapat hasil yang sama. Nggak aktif nih resveratrol sama kurkumin ini saat diuji coba ke reseptor yang sama gitu. Nah ini kenapa gitu ya. Nah dia mencari tahu sendiri ya. Nah ternyata ya dia tuh kontaminasi ininya sampelnya. Kontaminasi dengan obat kontrol ya. Nah kasus ini mah dia melapor sendiri gitu ya bahwa kami ada kelalaian ya, jadi lapor ke jurnalnya gitu ya bahwa di paper kami judulnya sekian judulnya ini publish tanggal sekian edisi sekian ya kami ada kelalaian mencemari sampel dengan obat kontrol ya sehingga kami ingin menarik paper tersebut gitu. Ini beliaunya yang menarik. Ini orang-orang terkenal ini sekarang kalau anda googling ya dia saintis yang terkenal juga gitu ya. Nah masalahnya ya oke ya Anda apa namanya sudah ini kan sangat honest gitu ya. Ini kan reputasi ini ya, menarik jurnal gitu. Tidak semua orang mau gitu ya, udah publish di jurnal bagus, udah disitasi sekian orang gitu ya. Anda harus menarik jurnal tersebut dan mengatakan bahwa ada kontaminasi sampel. Ya, jadi data itu salah semua gitu ya. Itu perlu jiwa yang berjiwa besar luar biasa itu ya. Nah, masalahnya kalau kita udah pernah publish dan kemudian ada masalah dan menarik publikasi kita, publikasinya itu tetap akan ada di situ gitu. Tidak akan ditarik dari website. Ini tetap ada di sini ya. Ini saya akses kemarin tuh ya. Masih ada jurnalnya dan ada tulisan kayak gini retracted article gitu ya. Jadi ini ditarik ya. See the retraction notice ya. Cek katanya gitu. Kalau ingin tahu kenapa ditarik Anda harus klik yang itu gitu. Bisa ditahu sebabnya apa. Ada ceritanya di situ komplit gitu ya. Ini kan seumur hidup nih ada seperti ini gitu loh di website di PubMed nama kita ada di sana dosen kita mungkinnya dan institusi kita gitu kita pernah ceroboh mempublikasi data yang salah gitu. Meskipun orang nggak mau tahu kita apa namanya dengan jiwa besar kita melapor sendiri gitu tanpa harus dilaporkan orang lain. Kalau nggak ngaku kita nggak ada yang tahu misalnya ya kecuali kalau memang dia ingin mengetes sendiri gitu ya kurkumin sama resveratrol gitu kok nggak aktif juga paling kalau kita makan kita yang salah kali kan gitu ya oh mungkin ininya udah jelek kali komponen apa senyawanya kali gitu ya kan gitu tuh ya sampai sekarang sih masih suatu ya ini ya Bu ini kok nggak aktif ya gitu ya padahal kata paper ini aktif saya mah ketawa aja ya ya sudah ganti aja gitu ya kita berarti mungkin entah sampelnya yang salah entah orangnya yang salah gitu kan gitu
ya. Nah itu ya terkait research fraud gitu ya. Bisa karena kita memang ceroboh, bisa karena memang sengaja ya atau kita yang tidak sengaja ya. Baik, masih banyak waktu ya. Next ke authorship. Ya, nah ini hal yang kadang-kadang orang masih merasa tabu. Kalau saya mah belak-belakan aja ya. Ada yang misalnya ada yang telepon ke saya gitu ya. Ada yang telepon tuh ya dari perguruan tinggi lain, "Bu, saya mau konsultasi," gitu ya. "Oh ya, mangga," itu ya. "Gini gini gini," ya, "kok panjang amat," gitu ya. Saya bilang, "Gini," saya bilang, "itu kan kita ini ya, saya mah terus terang aja," gitu. "Ini sering konsultasi seperti ini lama-lama saya yang merancang riset Anda," saya bilang gitu ya. "Berkenan enggak? Kalau saya masuk, oke, kalau Anda nggak mau saya menjadi, bagian dari pembimbing, ya saya, minta komitmen Anda bahwa saya akan masuk sebagai koautor di sini," gitu loh, ya. Ya nggak mau gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi Anda harus tahu gitu etikanya seperti apa gitu. Saya bilang, "Oh mungkin orang ini nggak tahu, ya sudah." Ya saya bilang, "Ya sudah kalau tidak ini ya mohon maaf," saya bilang, "saya harus menghargai ekspertise saya sendiri," saya bilang gitu ya. Nah itu ya. Jadi Anda harus tahu kapan Anda harus memasukkan autor, memasukkan nama seseorang sebagai co-author. Kapan tidak perlu, kapan tidak boleh gitu ya. Kalau definisinya sendiri ya author itu adalah orang yang memang dia, memberikan kontribusi ini ya, intelektual gitu. Jadi ini penting nih, significant intellectual contribution ya to your study. Ya, jadi bukan cuma kontribusi secara fisik, ngambilin sampel gitu ya, nge-grinding-in sampel gitu ya, bantuin ngeringin gitu ya, bukan itu ya. Intellectual contribution dan signifikan. Kalau cuma nanya sekali 2 kali mah nggak apa-apa gitu ya. Kalau kalau sampai satu kerangka penelitian itu hasil ide dari orang tersebut gitu ya, yang misalnya di luar komisi pembimbing gitu ya, Anda harus tahu gitu ya, orang itu layak gitu untuk mendapatkan, co-authorship di paper yang akan Anda hasilkan gitu ya. Nah jadi, ini ada 3 kriteria ya untuk membantu kita untuk men-judge gitu ya, apakah, seseorang itu, layak apa enggak menjadi author, menjadi co-author. Ya ini ya, substantial contribution to the study conception and design ya, data acquisition, analisis dan interpretasi. Ya jadi ini ya, mendesain percobaan ya, membantu mengolahkan data, memproseskan data dan menginterpretasikan data. Kita harus paham gitu ya. Nggak usah diminta, orangnya diem aja kok. Ya weh, itu yang kita yang harus tahu gitu. Ya. Juga tugas kalian nggak semua dosen tahu juga gitu. Ya kalau saya sekarang suka sejak saya sering memberikan kayak gini gitu ya. Sering tuh ditanya sama dosen yang lain, konsultasi gitu. Bu Nancy, jadi gini, ini mahasiswa saya nih gitu ya. Dia tuh minta izin memasukkan nama kolega dia gitu ya. Karena kan mungkin mahasiswa S3, dosen juga sih mahasiswanya itu gitu ya. Karena kan ini in silico tuh misalnya ya, banyak diskusi sama temennya itu yang di perguruan tingginya dia gitu, gimana ya? Saya teh, ya ditanya aja Bu, maksudnya dia banyak nggak ininya kontribusinya? Kalau memang banyak, saya bilang gitu ya, ya dia harus ya kita harus berlapang dada memasukkan sebagai koautor gitu loh. Jadi saya mulai sering ditanya seperti itu oleh oleh kolega saya gitu, alhamdulillah gitu kan, ya. Dia mulai mulai ada pemahaman sampai ke sana gitu, ya. Kemudian, membantu nih saat drafting makalah gitu ya, revising artikel untuk, intellectual content, ya. Ini juga layak ini. Jadi saya malah terkesan dengan UI ya. Jadi saya membimbing di UI gitu ya. Kalau di UI itu ya, untuk yang S3 gitu ya, orang yang menguji saat prelim tulis ya, dengan yang nanti ujian tertutup, ujian terbuka, itu ada yang sama orangnya, ya. Dan mereka masuk sebagai koautor karena mereka benar-benar ini loh, ikut mengarahkan gitu. Saya suka skema itu gitu, di IPB kita belum belum seperti itu kan, ya. Kadang-kadang kita ini mengundang penguji itu karena ingin mendapatkan masukan dari dia gitu, ya. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya nggak apa-apa gitu, tapi kan, maksudnya kita lebih mengapresiasi expertise seseorang gitu ya, kemampuan intelektual seseorang gitu, ya. Jadi sama tuh yang menguji prelim, yang menguji tertutup, ya, tapi orang ini benar-benar punya tanggung jawab untuk membantu mendrafting gitu ya, merevise artikelnya segala macam, full responsibility lah, ya. Sampai nanti publish nama dia ada di situ gitu, ya. Dan approval of the final version, ya. Jadi suka, "Ini tolong diperiksain, kurang apa," gitu ya. Ya kalau yang dari segi bahasa mah nggak apa-apa gitu ya, apa di-proofread gitu kan ya, nggak apa-apa dan kita bayar pula itu nggak masalah, itu mah
nggak harus masuk ke authorship gitu ya. Nah, contoh-contoh violation gitu ya dari etika tentang authorship ini misalnya ya itu tadi ya memasukkan nama temen gitu ya, padahal dia nggak kontribusi secara intelektual apapun, cuma pas beli sampel ngangkut bawa apa bantuin ngangkutinnya gitu. Ya itu kan nggak itu gitu ya. Atau suka ini nungguin tuh pas kerja di lab. Enggak ya itu bukan itu yang dimaksud gitu ya. Dimasukin namanya atau ini, janjian, nanti ya kalau, aku nulis paper aku masukin nama kamu, tapi nanti kamu masukin nama aku juga ya." Nah itu janji ya itu juga nggak bisa gitu ya, padahal nggak ada ya kalau berkontribusi sih silahkan gitu ya, punya keahlian yang sama gitu ya, nanti, ngasih masukan apa gitu ya, nah itu silahkan gitu ya. Omitting names of people who indeed took part, jadi, malah menghilangkan nama orang yang memang seharusnya dia layak gitu untuk menjadi koautor ya. Kemudian juga ini improper author sequence ya, ini, sequence juga penting ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tapi kalau untuk mahasiswa mungkin gimana ya, justru kalau saya tuh lebih concern ke dosen sih ini ya. Saat posisi sudah menjadi dosen nanti gitu ya. Jadi kadang-kadang suka ada tuh ya yang nulis mahasiswanya, data mahasiswanya, tapi nama pertama tuh nama dosen. Nah gitu loh. Itu salah satu bentuk penzoliman kalau menurut saya ya. Kecuali kalau memang Anda itu cuma mengasihkan data, ya nanti yang nulis itu dosennya. Itu saya masih oke lah ya. Ya, kan nggak apa-apa gitu, yang nulis sebenarnya dosennya gitu ya, Anda cuma bagian nyetor data aja itu nggak masalah. Tapi kadang ada kan ya, nggak mau tahu, tahu beres gitu ya, yang submit pun juga Anda, tapi nama pertama tuh nama pertama dosennya gitu. Nah itu nggak boleh gitu ya. Nah jadi ya untuk menghindari hal-hal ya mengenai author dispute ini dengan kolega kita gitu ya, ini harus itu kan dari awal kalau saya mah sebelum penelitian ya. Saat saya membuat proposal tuh saya bilang, "Ini ya, apa namanya, Anda masuk ke proposal tapi nggak bisa masuk komisi pembimbing, tapi nanti pas publikasi nama." Jadi saya omongin semua gitu, ya. Supaya jelas gitu, ya, nggak ada masalah di akhir nanti gitu, ya. Oke, ya. Nah ini tentang urutan autor ya, sebenarnya nggak ada aturan tertulisnya, cuma ini sih common sense aja ya, biasanya sih yang first author itu ya orang yang memang, mengerjakan pekerjaan penelitiannya ya, kayak Anda nih ya, meskipun project dosen, ya tapi kan yang kerja Anda. Dan yang nulis nanti kan juga Anda gitu, ya. Nah itu, first author biasanya gitu, ya. Atau kadang-kadang ya secara alfabetikal gitu, misalnya gini, ada 2 orang, posdokan gitu ya, sama-sama berkontribusi nih, sama ininya, jerih payahnya gitu ya, itu boleh ya menjadi equally contributing. Jadi 2 orang itu sama-sama first author itu boleh, tapi kan bagaimanapun tetap harus ada yang disebut pertama. Nah kalau udah kayak gitu, ya dipilih yang abjadnya duluan gitu. Nah saya mah nasibnya tidak kan N tuh ya, apalagi kalau Zainal ya, terakhir terus. Kalau yang dari A, Asep ya, Ati, Ade. Nah itu kayak kalau pas, apa namanya, yang, equally contributing gitu ya, nah itu dia pasti di awal terus gitu. Paham ya? Jadi ada 2 orang yang memang dia menduduki first author, itu mungkin gitu, ya. Nah urutannya tetap pakai abjad, karena nggak mungkin ditulis bersamaan 2 nama berimbit, nggak mungkin, ya. Ya, jadi ini ya, the most common sense itu biasanya tuh, yang ini, the main researcher-nya gitu, orang yang bekerja ya, yang kerja di lab, itu first author-nya ya. Jadi dan, who did most of the work ya, termasuk planning-nya, interpreting eksperimennya. Beda lagi kalau misalnya ya, yang merancang proposalnya orang lain ya, perencanaannya tuh orang lain, yang menginterpretasikan data itu orang lain, Anda mah pokoknya cuma ngerjain gitu, kayak teknisi lah gitu, ya. Itu Anda harus rela bahwa Anda tidak menjadi first author, ya. Karena kan Anda cuma ngerjain ini aja gitu loh, apa, teknis aja gitu, sama store data. Yang ngolah orang lain, yang menginterpretasi orang lain, ya. Jadi yang tadi tuh yang meskipun dia nggak kerja di lab, dia berhak menjadi first author, ya. Kemudian saya cek chatting dulu, oke. Nah, biasanya nih ya kan gini ya, Anda kan S3 gitu ya. Kan ada nih satu, anggota misalnya supervisor langsung gitu ya. Misalnya saya tuh bukan anggota komisi, saya bukan profesor, tapi mahasiswa ini mengerjakan proyek saya ya. Tapi ada, ketua komisi itu orang lain gitu, profesor gitu ya. Nah, biasanya saya yang punya proyek ya, Anda yang mengerjakannya. Anda first author, saya tuh second author sekaligus corresponding author.
ya. Kemudian profesor yang menjadi ketua komisi itu biasanya terakhir tuh posisinya. Dia sebagai senior author. Nah, ini juga ya sudah mulai di Indonesia saya lihat udah mulai ada pemahaman seperti itu. Kalau dulu tuh semua ingin jadi first author, ya. Termasuk dosen tuh ngurus pangkat itu yang diakui cuma first author gitu, ya. Second author atau itu mah apalagi corresponding author mah nggak dihitung gitu ya, dianggap itu cetek lah kontribusinya gitu ya. Padahal ya corresponding author itu tuh menunjukkan kesenioran gitu. Dia tuh lebih senior dibandingkan first author. Ya. Apalagi nama terakhir itu mah benar-benar senior. Itu profesor biasanya. Ya. Guru besar gitu yang memang penanggung jawab lab gitu ya. Nah, itu belum sampai ke sana, sekarang udah mulai sih ya. Sekarang tuh udah mulai bahwa corresponding author itu dia punya reward yang sama ya sebagai first author gitu. Tapi kalau yang nama terakhir saya lihat masih belum gitu ya. Kalau Anda tahu nih ya, ada beberapa grant ya, beberapa pendanaan internasional ya yang mengharuskan si aplikannya itu pernah menjadi co-author pada posisi terakhir. Di Indonesia mana ada gitu. Pasti mintanya first author kalau nggak corresponding author. Ya alhamdulillah sekarang udah ada corresponding author dihitung juga gitu ya. Di situ pernah saya punya teman saat saya S3 gitu ya. Ada seorang postdoc, ya dia minta izin ke profesor saya, "Prof, izin dong. Kali ini saya ingin menjadi nama terakhir." Profesornya tuh sebelum dia gitu ya. Nah, karena dia ingin apply grant riset yang gede, yang syaratnya itu adalah pernah menjadi senior scientist ya, yang dibuktikan dengan nama terakhir di publikasi. Aneh kan? Ya. Nah, gitu ya. Responsible senior scientist usually as the last author gitu ya. Nah, ini Anda ya jangan lupa ya kalau Anda ingin memasukkan nama seseorang ya yang misalnya dia nggak terlibat langsung gitu ya. Tapi Anda ingin memasukkan, Anda merasa Anda pernah diskusi sama orang itu gitu ya. Kasih tahu dulu orangnya ya, ini jangan diam-diam aja gitu ya. Kasih tahu orangnya, "Ibu berkenan nggak Bu, saya masuk sebagai co-author?" Gitu. Jangan dikira semua orang tuh happy ya dimasukkan sebagai co-author. Ada juga yang dia memang, "Aduh kan paper kamu tuh ke bidang ini banget ya," gitu ya, ke bidang bidang, eee, apa engineering banget, mesin mobil, aku tuh orang pangan. Nanti malah jadi aneh track record dia itu, kok pernah publikasi di Journal of Engineering mesin yang ke arah mobil misalnya ya, padahal dia orang pangan. Ya jadi kayak kita ditawarin dulu gitu ya. Dan jangan pernah mensubmit ya paper yang ada nama seseorang yang dia itu belum pernah membaca. Atau paling tidak belum pernah di-forward sama Anda draft-nya gitu ya. Kejadian sama profesor di departemen saya itu, pagi-pagi udah ngomel-ngomel, "Kenapa Prof?" "Itu tuh," maluin sekali nih, "kenapa?" gitu, "Si A tuh," katanya gitu ya, "si A itu mantan mahasiswanya profesor itu," ya. Jadi rupanya dia masih punya data yang belum dipublikasi ya, terus ditulis sama dia, di-publish, di-submit ke suatu jurnal nasional untungnya dan accepted, nama Prof itu ada di situ. Beliaunya nggak tahu, masalahnya adalah datanya tuh ngaco. Menurut si Prof itu, saya juga nggak tahu, ngaco semuanya itu, malu saya nama saya di situ ya. Jadi gitu ya, jangan dikira tuh bakal senang gitu ya. Tolong di-forward dulu draft artikelnya, diminta pendapatnya dulu, udah benar apa belum gitu ya. Anda menulisnya, takutnya malah salah. Anda salah interpretasi data, ya nama beliau ikut tercemar gitu, ya. Nah ini, beberapa jenis authorship yang tidak direkomendasikan, ya ghost authorship, ya. Ini orang yang nulis tapi nggak dimasukin nama sebagai author. Biasanya ini penulis yang dibayar, ya. Ada nggak sih? Ada itu yang dibayar untuk menulis, ya tapi Anda nggak memasukkan nama dia sebagai author gitu, ada kan seperti itu gitu, ya. Ada juga give authorship gitu ya, orang yang nggak punya kontribusi sama sekali tapi Anda masukin, misalnya ada bos Anda, ya biar gampang urusan naik pangkat nanti ya. Bosnya, kadepnya dimasukin ke manuskrip Anda, padahal sama sekali nggak ada kontribusinya gitu. Nah itu give authorship. Ini ya, janji sama teman gitu ya, saling menulis nama masing-masing tanpa ada kontribusi yang signifikan gitu ya, itu tuh nggak boleh itu, ya. Oke. Nah kemudian ya, saat Anda mau submit dicek dulu tuh guideline authorship ya, karena beberapa jurnal ya meminta Anda untuk menjelaskan tugas atau kontribusi masing-masing author. Ya. Atau misalnya Anda mau ini 2 orang ini biar nggak berantem, udah deh dua-duanya sebagai first author ya, tapi belum tentu jurnal yang Anda targetkan itu menerima yang namanya two authors who are equally contributing ya.
Jadi nggak semua jurnal itu punya apa ya, bisa menerima itu tadi yang 2 orang menjadi first author ya. Ya harus tanya dulu gitu ke editornya. Ya bisa nggak seperti itu ya. Saya lihat lagi trennya itu ini memasukkan 2 orang corresponding author gitu. Ini aneh juga saya juga baru tahu gitu ya. Saya bilang, "Ini anak masukin nama saya sebagai corresponding author, tapi nama dia juga ini sebagai corresponding author juga." Saya bilang, "Ini kenapa?" "Ya Bu kan bisa 2 gitu." "Oh saya baru tahu." Saya bilang, "Nggak usah lah ya, kamu aja nyuruh jadi corresponding author sekalian," gitu kan ya. Kalau yang submit dia, yang apa-apa dia, ya udah silahkan gitu ya. Nah ini contoh ya, contoh, jurnal ya ini Nature ya, impact faktornya 21 ya. Ini, lihat nih ya, jadi jurnal ini mengharuskan si autor untuk menjelaskan tugasnya masing-masing itu apa, ya. Pakai inisial, ini TU ini siapa? TU itu Takeshi Uemura, ya. TU itu conceive and directed the project. Jadi projeknya itu punya si TU gitu ya. Jadi ini diceritakan semuanya masing-masing tugasnya apa, ya. Beberapa jurnal meminta hal seperti ini. Jadi maksudnya Anda siapkan sebelum submit gitu, ya. Nah kemudian ini yang saya bilang tadi, nah ini ya, this author ya contributed equally to this, work ya. Jadi ini, Morgan sama Jesse ini ya, ini kan dua orang tapi dia sama-sama first author ya, nomor 14 ini ya. Nah tapi kan namanya yang disebutkan M dulu gitu. Enggak ya ini mah MHIJK, malah saya nggak tahu lah apa pertimbangannya ya. Jadi kok yang dimasukin itu si Morgan dulu baru Jesse gitu, itu pasti udah diomongin sebelumnya gitu ya. Equally contributing tapi yang disebut si Morgan dulu ya gitu. Itu dia diomongin itu dari awal gitu ya, nggak langsung tembak aja gitu ya. Oke. Ini oh ini example of authorship dispute. Jadi ini contoh perseteruan ini ya. Jadi hati-hati ya, jadi kalau misalnya Anda masih punya sisa data nih, Anda udah lulus ya, masih ada data yang belum dipublikasi ya. Terus kebetulan Anda tuh sebel sama si pembimbing Anda, tapi jangan ini contoh aja jangan sampai begitu gitu ya. Aduh pokoknya mah aduh lega lulus udah lepas dari si ibu itu gitu ya, yang cerewetnya luar biasa misalnya gitu ya. Kan suka ada aja kasus gitu ya. Lega udah lulus gitu, udah nggak ada lagi, pokoknya udah selesai gitu ya. Nah pas Anda perlu publikasi ya untuk naik pangkat, Anda lihat nih masih ada data nih sisa S3 kemarin gitu, tulis gitu ya, ditulis gitu ya. Karena Anda sebel sama si ibu itu, Anda nggak masukin tuh nama beliau gitu sebagai koautor. Padahal sudah jelas lah pembimbing gitu ya, ada kontribusi di sana gitu. Nah beliau ya tiba-tiba tahu gitu ya, Anda udah publish, udah accepted publish gitu. Loh kok ada jurnal ini ya? Ini si ini dulu tuh bimbingan saya gitu, enak aja dia publish nggak bawa nama saya gitu ya. Kak ini kan project saya dulu gitu loh ya. Nah jangan sampai nanti beliau itu komplain ke jurnal itu. Dan ini ya, jurnal itu akan concern gitu. Dia tidak akan mengignore, dia akan menanggapi serius gitu. Kalau ada komplain dari orang lain yang merasa layak untuk menjadi autor, tapi namanya tidak dimasukkan ke authorship-nya gitu ya. Mereka akan menindaklanjuti gitu, mereka akan nurut aja maunya apa gitu ya, mau ke pengadilan silakan gitu ya. Ini ditahan dulu, ini tetap di-publish gitu ya, tapi nanti ada reflection-nya atau ada catatannya gitu ya. Nah, ini contohnya ini gitu ya. Ini suatu paper yang ditulis oleh saintis Turki ini ya. Jadi ada namanya Dr. Yildiz gitu ya. Dia merasa dia layak lah. Saya nggak tahu kasusnya seperti apa ya. Dia merasa layak untuk menjadi co-author tapi nama dia tidak ada di sana. Dia komplain ke jurnal ini, Case Report in Emergency Medicine. Ini jurnal bagus sih kayaknya ya. Nah, jadi ini pokoknya mah bulat gitu loh ya. Dia itu marah tapi saat menurut si autor dia udah berusaha mengajak diskusi gitu ya, akan dimasukkan. Jadi ada apa namanya, ada addendum atau apa ya, jadi disusulkan namanya gitu loh ya. Meskipun nggak mungkin ditampilkan langsung, jadi kan nggak akan ada perubahan, nggak boleh perubahan yang udah publish ya, tapi ada semacam, istilah itu apa kok saya lupa kata-kata itu ya. Ada lampirannya gitu bahwa ada auto tambahan si bapak ini. Si dokter ini nggak tahu, nggak mau gitu, pokoknya saya nggak mau. Akhirnya ya karena sama-sama bulet, jadi ditulis ini nih, expression of concern gitu, ya. Jadi di website jurnal ini, ya pas bagian artikel ini, ya, ada ini expression of concern, ya, nih. Jadi ini website ini nih, ya, Case Report nama jurnalnya ya, expression of concern, nanti pas diklik keluar ceritanya gitu ya. Nah seluruh dunia tahu gitu bahwa kita pernah berantem sama Dr. Yildiz gitu,
ya, bahwa jurnal ini dipublish tanpa memasukkan orang yang harusnya layak untuk menjadi co-author, dan orangnya tuh nggak rela, nggak ridho, nggak ikhlas gitu, ya. Gitu, expression of concern. Ada banyak kasus lah kalau Anda lihat tuh ya. Ada yang akhirnya ditarik jurnalnya. Ya itu juga ada tuh yang pembimbingnya tuh marah gitu ya. Ditarik ya. Oke, ya jadi saya rasa udah mau habis ya. Conclusion, ya jadi etik itu pokoknya ini shared responsibility antar institusi ya. Juga jurnal reviewer sama editor sama publication committee termasuk saya. Ya. Jadi harus benar-benar menyampaikan informasi, benar-benar menyaring jurnal yang masuk gitu ya. Supaya jangan sampai terjadi pelanggaran etika gitu. Ya. Dan ya artinya jangan sampai lupa juga bahwa kalau ada apa-apa ya, kalau cuma nama Anda mah oke lah gitu ya, tanggung sendiri gitu kan. Tapi masalahnya nama dosen di situ ada, nama institusi kita juga ada, IPB ada di situ gitu ya. Dan kita akan masuk ke ini loh, ada beberapa website yang memang tuh kayak semacam polisinya gitu ya. Yang dia tuh ada database orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Retraction Watch, wordpress.com contohnya gitu ya. Nama-nama pelanggar tuh semuanya ada di situ, berikut kasusnya tuh apa gitu. Ya, jadi hati-hati ya, berpikir ribuan kali kalau sebelum ingin melakukan hal yang tidak dianjurkan, yang tidak diizinkan. Mungkin itu dari saya ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawab kalau saya bisa. Silahkan. Saya lihat chat ya, tadi ada pertanyaan sih. Saya baca dulu ya. Ibu Nancy ingin bertanya, jika kita akan menarik jurnal yang sudah disubmit di suatu jurnal, apakah kita cukup memberitahu bahwa saya tarik naskah ini untuk publish ke jurnal lain, atau harus menunggu sampai ada gitu. Jadi jangan sampai menunggu sampai ada respon dari jurnal yang baru gitu. Itu mah udah masuk kategori duplicate submission. Jadi sebelum kita submit ke jurnal yang lain tuh batalkan dulu gitu. Ya. Jadi kita nggak boleh punya dua status. Saat ini posisi lagi submit ke sini sama ke sini, belum ada kabar dua-duanya. Nggak begitu gitu ya. Tarik dulu baru submit ke yang lain. Gitu loh. Ya karena tadi tuh kasus saya itu gitu loh. Udah ada respon dari yang lain, saya harus meng-cancel ke yang satu lagi. Nah kan ngomongnya kan harus apa alasannya. Itu nggak enak banget gitu loh. Editornya itu marah sekali gitu. Gimana gitu. Ya asli kok lama ya, saya nggak ngomong gitu, minta maaf aja gitu. Ya. Jadi jangan sampai ini paralel gitu ya. Gitu. Ibu, tapi maaf. Oh iya, silakan. Kalau ini harus menunggu pada saat kita sudah memberitahu saya mau tarik gitu. Harus menunggu sampai jurnal yang tempat kita menarik itu memberi tanggapan atau langsung? Oh oke, ya maaf, saya salah tangkap tadi. Ya harus ada tanggapan gitu. Takutnya kan dia nggak baca email kita. Ya, jadi harus ada tanggapan. Tunggu sampai kalau perlu telepon gitu ya. Jadi kan kadang-kadang orang adminnya kan ya sebetulnya gitu ya, bukan editornya gitu. Karena yang cek email kan si adminnya gitu. Mungkin dia ini nggak paham maksudnya apa sih gitu. Atau mungkin dia takut dimarahi, kok apa ditarik gitu. Kamu kelamaannya gitu ya. Jadi tunggu sampai ada tanggapan. Baru kita submit ke yang lain. Silakan kalau ada lagi. Sampai jam berapa ya Mbak Jessica? Masih banyak waktu tuh ya. Sampai 14.30, Bu. Kalau udah selesai. Aduh maaf ya, saya udah berusaha nggak banyak slide gitu ya. Biasalah kalau udah. Baik, ada nggak? Boleh lah satu pertanyaan singkat pertanyaan lagi ya Bu ya. Boleh kalau ada. Ya. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kalaupun sungkan ya nanti boleh via, jadi sampai besok punya waktu kan ya. Boleh via WA, nanti disampaikan ke saya akan coba jawab via WA juga gitu ya. Nanti sudah saya kirim ya itunya ya, apa namanya, bahan presentasinya udah saya kirim. Iya, sudah Ibu. Sudah ya. Baik, nggak ada nih ya. Sebelum tutup lapak. Masih ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Ada Bu, satu terakhir. Oh ya, silakan. Silakan Bapak. Baik, Ibu Nancy, terima kasih, presentasinya menarik sekali. Pertanyaan saya, kan kalau yang program dokter itu kan penelitiannya ada beberapa chapter ya untuk disertasi.
Nah, ada beberapa prodi itu yang membuat disertasinya itu kumpulan dari chapter-chapter yang sudah publish gitu. Nanti chapternya itu udah publish di beberapa jurnal, dikumpulin jadilah disertasi. Dan ada juga prodi yang membuat memang kalau panduan umumnya ada di IPB, tapi untuk strukturnya itu ada prodi-prodi itu yang buat sendiri gitu Bu, ada pendahuluannya, ada tinjauan teorinya, baru masuk ke chapter-chapternya. Nah, pertanyaan saya, itu kan nanti yang di disertasi kan dipublish juga di repository. Nah, kita juga publish juga di jurnal. Kalau seandainya yang kita caplok dari publish jurnal itu masuk ke disertasi, dan disertasi kita juga publish di repository, itu bagaimana Bu? Paling yang berbeda itu hanya bahasanya saja kadang-kadang. Yang dipublish yang di jurnal itu bahasa Inggris, yang di repository bahasa Indonesia, atau diganti judulnya aja gitu. Tapi isinya semuanya sama. Tuh, Bu. Oke. Terima kasih pertanyaannya Pani, ini pertanyaan yang bagus gitu ya, dan saya juga cukup bingung menjawabnya gitu ya. Jadi ini kadang-kadang regulasinya kan berbeda gitu ya di Indonesia dengan yang berlaku secara umumnya gitu ya. Jadi saya alumni Belanda. Jadi kalau kita dulu itu memang seperti itu, chapter per chapter ya. Dan mereka tidak pernah mempermasalahkan gitu. Karena kan ya disertasi itu ya disertasi gitu ya, bukan artikel jurnal gitu. Dan yang di Belanda tahu bahwa setiap mahasiswa S3 itu wajib publikasi ya. Jadi nggak pernah ada masalah gitu kalau jurnal itu ada kesamaan dengan disertasi. Karena mereka udah paham itu gitu ya. Nah, cuma saya belum paham yang di Indonesia ini masalahnya gitu loh. Apakah nanti saat Anda menggunakan artikel itu untuk ya saya nggak tahu naik pangkat segala macam gitu ya. Jadi masalah apa enggak? Karena ternyata ini sama dengan disertasi gitu ya. Saya pernah bermasalah itu. Ya, dia anggap salah. Ya memang itu mah disertasi mahasiswanya gitu ya. Jadi saran saya sih ya, karena kita belum jelas peraturannya gitu kan ya. Saya suka bilang ke mahasiswa, udah kamu bilang ke perpustakaan, minta di isinya itu apa ya. Jadi kan Anda harus ini ya, Anda harus setuju di open access kan gitu. Anda bilang Anda jangan, saya nggak mau di open access. Itu bisa seperti itu. Ya. Untuk menjaga-jaga jangan sampai ada pengalaman yang tidak enak gitu. Ya, kalau dari saya itu sangat wajar gitu, walaupun Anda ada kemiripan disertasi sama artikel ya, memang itu ya, emang datanya data yang itu yang dipublikasi gitu kan ya. Jadi kalau saya rekomendasikan jangan diizinkan untuk di open access disertasinya gitu ya, karena tuh Anda udah publish di jurnal, nanti orang nggak bisa akses jurnalnya aja, jangan mengakses disertasinya gitu. Gimana? Karena pengalaman Bu ini, waktu penelitian tesis saya itu kan saya publish di jurnal nasional ya. Dan tesisnya juga saya publish di repository. Nah, di akun Scholar saya itu banyak penulis lain yang mensitasi dua-duanya Bu, di repository disitasi, di publikasi di jurnal juga disitasi kan, padahal kalau satu kan bisa naik ya, kalau seandainya 4 jadi 10, jadi 8 gitu Bu. Oh, pikirnya ke sana. Enggak begitu Bu, maksudnya enggak apa-apa gitu. Ya, paham. Ya, Pak. Nah, jadi makanya itu, kalau saya ya kalau tahu nih ya, mahasiswa ini produktif banget ya, publikasi berhasil. Minta supaya jangan di open access ya. Kalau saya sih lebih senang nggak di open access gitu ya. Pertama, kasus seperti tadi gitu ya. Yang kedua, yang menghindari orang menggunakan data kita gitu loh. Ya. Kayak itu tadi gitu ya, mensitasi disertasi kan kayaknya nggak gimana ya. Kalau saya sih ke mahasiswa suka ini, jangan mensitasi publikasi gitu ya, citasi jurnalnya aja, nah kan gitu. Tapi nggak semua orang seperti itu gitu. Jadi saran saya sih di hidden aja gitu. Jadi jangan dikasih open access disertasi maupun tesisnya. Kalau memang hampir keseluruhan chapter itu Anda berhasil publikasi ke jurnal nasional maupun internasional. Itu saran saya sih. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, sukses ya Pak. Ya Bu. Baik, ada lagi atau Bu Jessica udah habis waktunya? Sekarang Pak Nuraga ya? Iya betul. Oke. Ya, baik, saya mungkin pamit aja Bu Jessica ya. Iya, terima kasih. Baik, Ibu. terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat ya. Semoga Bapak Ibu sehat semua dan sukses studinya. Amin ya rabbal alamin. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nancy. Waalaikumsalam.